Hal-hal yang membatalkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah, berikut ini adalah beberapa hal yang membatalkan sholat sesuai dengan penjelasan Al-Qadhi Abu Syuja' dalam kitab At-Taqrib. 1. Berbicara dengan sengaja, walaupun hanya dengan 1 atau 2 huruf dan dalam bahasa Arab yang dapat memahamkan lawan bicara. Contoh, ro yang memiliki arti lihatlah, qi yang berarti jagalah, atau khud yang bermakna ambillah. 2. Banyak bergerak di luar gerakan yang disyariatkan dalam sholat hingga mencapai 3 kali gerakan berturut-turut tanpa jeda. Berikut ini beberapa contoh 3 kali gerakan berturut-turut yang membatalkan sholat. Tangan yang diayunkan berkali-kali setelah i'tidal. Menata celana berulang kali saat i'tidal. Menggaruk-garuk dengan telapak tangan. Adapun menggaruk-garuk yang hanya menggunakan jari-jari dengan tanpa menggerakkan tangan walaupun berulang kali tidak akan membatalkan sholat. Sahabat muslim, hitungan pergerakan tangan yang berangkat, bergerak, dan kemudian kembali pada posisi semula dihitung hanya 1 kali gerakan. Apabila dalam bergerak pergi kemudian berhenti lalu mengembalikannya pada posisi semula, hal ini dihitung sebagai 2 gerakan. Sementara itu, apabila tangan bergerak berangkat, berhenti, lalu pindah ke 1 titik lain, berhenti lagi, kemudian baru kembali ke posisi semula, hal yang seperti demikian dihitung menjadi 3 kali gerakan. Sahabat muslim, orang yang bergerak 2 kali berturut-turut, ia boleh bergerak lagi walaupun masih dalam rukun yang sama, namun dengan syarat ada jeda yang cukup lama menurut uruf. Contohnya adalah ia bergerak 2 kali berturut-turut dalam keadaan berdiri. Lalu ia berhenti, setelah itu ia bergerak kembali. Hal ini tidak membatalkan sholat. Sahabat, pergerakan di luar kepentingan sholat tidak hanya pergerakan tangan, namun juga berlaku untuk kaki. Kaki tidak diperbolehkan bergerak 3 kali berturut-turut. Contohnya adalah orang yang sedang berjamaah, shaf di depannya kosong, maka orang yang berada pada shaf di belakangnya disunahkan untuk maju memenuhi ruang shaf yang kosong. Cara maju yang tepat adalah dengan melangkahkan kaki kanan lalu kiri. Setelah itu berhenti sejenak, kemudian maju lagi kanan, kiri, sampai pada shaf di depannya. Pergerakan yang membatalkan tidak hanya 3 kali berturut-turut, namun juga pergerakan sekali namun sangat keras. Contohnya, bagi makmum yang ingin mengisi kekosongan ruang di depannya, tidak dengan cara melangkah sedikit demi sedikit, namun langsung meloncat, hal ini membatalkan sholat. 3. Berhadas kecil maupun besar. 4. Terkena najis yang tidak diampuni. Apabila di tengah sholat kejatuhan najis, kemudian najis dibuang seketika dengan tanpa menyentuhnya, maka sholat tidak batal. 5. Membuka aurat dengan sengaja. Apabila aurat terbuka karena angin dan ditutup seketika, maka sholatnya tidak batal. 6. Mengubah niat sholat. Contoh, berniat keluar dari sholat. Ragu-ragu antara memutus sholat atau tidak. Orang yang sholat ragu-ragu secara berkepanjangan antara apakah ia akan membatalkan sholat atau tidak, maka hal ini secara otomatis membatalkan sholat. Apabila keraguannya hanya sebentar saja, lalu ia menepis dan memantapkan dirinya untuk melanjutkan sholatnya, maka sholat tidak batal. Menggantungkan sholat dengan suatu hal. Contohnya adalah apabila ada orang yang akan melaksanakan sholat, lalu ia berpikir, jika nanti mendadak turun hujan, maka saya akan membatalkan sholat untuk mengambil jemuran. Demikian ini dapat membatalkan sholat. 7. Membelakangi kiblat. 8. Makan atau minum dengan sengaja, baik sedikit atau banyak. 9. Tertawa yang memperlihatkan suara 2 huruf hijaiyah atau lebih, atau 1 huruf yang dapat memahamkan bagi orang lain. Apabila tertawa hanya mengeluarkan 1 huruf hijaiyah, maka sholatnya tidak batal. Contoh tertawa yang dapat membatalkan sholat adalah
Contoh tertawa yang tidak membatalkan sholat adalah 10. Keluar dari Islam, murtad. Sahabat muslim hafidhakumullah, demikian ini adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi kita dalam menjalankan ibadah. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.